Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Quran Online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami akan menghadirkan tentang pembelajaran bacaan yang harus dibaca atau yang wajib dibaca saat kita sholat. Video ini kembali kami buat karena banyaknya lagi sahabat-sahabat kita yang bertanya tentang bacaan-bacaan sholat. Banyak di antara mereka yang tidak sholat bukan karena mereka ingin menentang Allah, bukan. Jadi banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat itu karena tidak tahu ilmunya. Di antara alasan mereka karena tidak menghafal semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, sehingga mereka tidak sholat. Nah, perlu kita ketahui khususnya teman-teman yang banyak bertanya kemarin, yang sudah bertanya tentang bacaan-bacaan sholat, yang tidak sholat gara-gara tidak menghafal semua bacaan sholat, perlu teman-teman ketahui bahwa bacaan yang harus dibaca saat kita sholat itu tidak banyak, hanya ada 5. Jadi tidak semua bacaan yang ada di dalam sholat itu harus dibaca semua, karena tidak semuanya merupakan rukun sholat yang berupa bacaan. Bacaan yang berupa rukun di dalam sholat itu hanya ada 5. Hanya ada 5. Nah, kalau teman-teman sudah membaca ini saat sholat, maka insya Allah sholatnya sudah sah. Apa sajakah bacaan yang 5 itu? Yang pertama, bacaan yang harus diucapkan dengan lisan, yaitu takbiratul ihram, yaitu takbir pembuka atau takbir yang pertama. Ini harus diucapkan dengan lisan. Allahu Akbar. Semuanya bisa ya. Allahu Akbar. Jadi yang wajib itu adalah takbir ihram atau takbir yang pertama. Adapun takbir yang kita ucapkan saat berpindah dari gerakan ke gerakan yang lain, itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya kita tidak mengucapkannya, itu sudah sah salat kita. Beda halnya dengan takbiratul ihram, ini harus diucapkan. Kenapa? Karena merupakan rukun salat yang berupa bacaan. Itu yang pertama. Kemudian bacaan yang harus dibaca saat kita salat yang kedua adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah semua orang menghafalnya jadi suratul Fatihah ini dibaca setiap rakaat, setiap kita berdiri. Setiap kita berdiri. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti 4 kali kita baca surah Al-Fatihah. Kalau sholatnya 2 rakaat seperti dalam sholat subuh berarti 2 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi yang wajib dibaca hanya surah Al-Fatihah. Adapun membaca surah setelah Al-Fatihah seperti membaca kuliah, membaca surah-surah lainnya atau ayat-ayat yang lainnya, itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya kita seandainya kita tidak membacanya, contoh misalnya setelah kita membaca Fatihah langsung meruku, itu sudah sah. Kenapa? Karena yang wajib dibaca hanya surah Al-Fatihah setiap kita berdiri atau setiap rakaat. Itu Mari kita bersama-sama dulu membaca surah Al-Fatihah, baru pindah kepada rukun selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan yang kedua yang harus dibaca saat sholat. Kemudian bacaan yang ketiga yang harus kita baca dalam sholat adalah tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Karena di dalam sholat seperti sholat maghrib, asar, subuh, isya, itu terdapat 2 kali tahiyat. Ada tahiyat awal atau tahiyat yang pertama, ada tahiyat akhir. Yang wajib untuk dibaca adalah tahiyat akhir. Adapun tahiyat pertama itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya kita tidak membaca bacaan tahiyat pada tahiyat awal, sholat kita tetap sah. Beda halnya dengan bacaan tahiyat akhir ini. Kalau tidak dibaca, sholat kita tidak sah. Mungkin hanya ini agak susah bagi pemula untuk dihafal Nah, teman-teman boleh menulisnya di dalam kertas kecil dan dibawa saat sholat. Ini bagi yang belum hafal. Yang ingin mendapatkan tulisan Latinnya boleh menghubungi admin di 0823
4683 0141, 0823 4683 0141 yang ingin mendapatkan tulisan Latinnya. Nanti kami kirimkan, silahkan hubungi nomor tadi. Ayo kita bersama-sama dulu membacanya. Ya, ini harus diucapkan ya saat kita sholat tahiyat pada tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bacaan yang ketiga yang harus dibaca saat sholat. Kemudian bacaan yang keempat yaitu yang harus dibaca saat sholat yaitu bersolawat kepada Nabi setelah membaca tahiyat akhir tadi. Jadi saat kita duduk tahiyat akhir, setelah kita membaca bacaan tahiyat akhir yaitu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian kita membaca solawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh menggunakan sayyidina, boleh tidak menggunakan sayyidina. Itu masing-masing ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, masing-masing ada dasarnya dari ulama kita. Terserah mau pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Ya, jadi yang wajib dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya kita tidak membacanya pun salat kita tidak sah. Ya, ini khusus untuk pemula ya. Tapi bagi yang sudah hafal ya bagusnya disempurnakan dong ya, disempurnakan. Ini kami buat untuk pemula. Ya, cukup membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacaan yang terakhir yang harus kita baca di dalam salat adalah salam yang pertama. Ya, yang biasanya kita menoleh ke kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib hanya baca salam yang pertama. Adapun salam yang kedua yang kita menoleh ke kiri itu hukumnya sunnah. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang wajib di dalam solat. Apabila kita sudah membaca bacaan yang 5 tadi, maka solat kita tidak sah. Ya, jadi teman-teman, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan i'tidal, ya, bacaan doa kunut, ya, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, bagi teman-teman yang pemula yang baru belajar ingin sholat, ya cukup hafal yang 5 ini aja dulu. Ya, beda yang sudah lama ya baca. Kalau sebaiknya disempurnakan bacaan-bacaannya. Tapi khusus untuk yang pemula, karena kita bicara sahnya sholat, cukup baca yang 5 tadi, insya Allah sholatnya sudah sah. Ya. Jadi sekali lagi bagi yang ini bertanya, jika ada yang belum dipahami, silahkan hubungi kami di 0823 4683 0141. Ya, jadi setelah menonton video ini kami harapkan saudara-saudara kita semuanya bisa mengerjakan sholat. Ya, karena kami yakin di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak sholat. Mereka itu hakikatnya bukan ingin menentang Allah, bukan karena ingkar kepada Allah, ingkar kepada sholat, tidak. Akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak tahu tata cara sholat. Ya, tidak tahu tata cara sholat sehingga mereka tidak melaksanakannya. Ya, jadi sholat itu mudah sekali, sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Intinya itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu yang wajib. Nah, adapun kalau teman-teman belum bisa sholat tahajud, belum bisa sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat duha misalnya, ya nggak usah dulu. Yang penting yang 5 ini dulu harus dikerjakan. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.